Hai, kembali lagi di Nokitron aka Daniel Satrio. Bulan Ramadan boleh aja lewat, tapi nggak dipungkiri iklan-iklan yang tayang pada saat itu banyak yang membekas di bulan-bulan setelahnya. Salah satu yang paling asik kalau dulu itu menurut gua adalah Axis dengan kampanye iklan hub-hubnya. Kampanye ini mengusung iklan bersambung dengan sketsa yang menarik banget, bisa nyampein cerita soal tokoh utama kita yang memiliki tangan dewa dan dapat menangkap segalanya. Dia pun bercita-cita jadi kiper sepak bola. Kayaknya nggak salah juga kalau gue bilang The Changcuters berhasil mendapat stardomnya seluas ini gara-gara iklan Axis. Ya kalau nggak setuju nggak apa-apa sih, karena kita di sini nggak bakal bahas soal signifikansi The Changcuters atau bagaimana iklan Axis itu nggak efektif, meski menurut gue justru jauh lebih efektif dari iklan-iklan kebanyakan. Melainkan kita di sini bakal membahas soal iklan sirup buah yang tayang tiap tahunnya. Disclaimer, ini bukan video yang berusaha mengulas, mempromosikan, ataupun menjatuhkan sebuah komoditas, melainkan observasi gua soal produk marketing dari masa ke masa. Ini juga bukan jurnal akademis yang mencatat banyak referensi, karena jujur gua males baca banyak buku, bahkan gua nggak tahu apa aja referensi untuk marketing, jadi ya esai ini jangan terlalu dianggap serius. Kalau setuju ya syukur, kalau nggak ya... Sekian. Sirup marjan, minumannya identik dengan hari raya. Bukan lebaran tanpa sirup marjan, gitu sih kata gue barusan. Tentunya citra ini nggak terbentuk dalam waktu satu hari. Perlu bertahun-tahun untuk dipercayai masyarakat sebagai minuman andalan. Akhirnya setiap tahun Marjan pun membuat iklan yang ternyata keberadaannya sudah jauh lebih lama dari apa yang gue bayangin. Meski gue nggak menjalankan ibadah puasa, tapi tetap aja sengaja nggak sengaja dapat menyaksikan iklan ini di televisi. Nah ya, satu dari yang paling kelihatan dari iklan Marjan adalah mereka masih mengandalkan televisi sebagai medium utama ketimbang YouTube seperti untuk e-commerce maupun aplikasi video pendek. Cuma kian tahun gue ngerasa kalau iklan Marjan ini nggak begitu berdampak, nggak punya impact yang besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang di tahun 2021 ini gue akhirnya sadar apa yang membuat iklan Marjan kurang efektif. Dan di kesempatan ini gue pengen nge-share bersama kalian. Terlepas dari TV sebagai medium utama, gue tetap aja perlu berterima kasih sama channel-channel YouTube yang udah berkenan mengarsipkan iklan-iklan Marjan ini, terutama buat Ruang Nostalgia. Video ini nggak bakal bisa dibuat tanpa campur tangan kalian. Jadi, apa struktur utama iklan Marjan? Kampanye Marjan selalu terbagi dari 3 iklan, atau gue nyebutnya babak. Sama lah ya kayak pembuatan cerita pada umumnya. Babak pertama adalah orientasi, babak kedua adalah komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Adalah satu hal untuk membuat cerita dalam durasi bebas, tapi kita di sini bicara soal slot iklan 60 detik. Bahkan seringkali mereka perlu memotong durasi hingga 30 detik supaya lebih ringkas. Tentu aja durasi sesingkat itu bukan sarana narasi yang baik, yang langsung beralih ke poin pertama gua. Iklan-iklan ini terlalu banyak masukin narasi. Satu hal yang gue seneng dari iklan Marjan 2010 dan setelahnya adalah bagaimana penonton bisa relate dengan mudah sama iklannya. Berlatar di sebuah restoran, premis utama iklan ini adalah Marjan sebagai penyemangat sebuah kru. Bahkan orang yang gak bekerja di industri F&B pun tahu kalau bekerja itu keras, yang gak butuh pemaparan lebih. That's it. Lompat 11 tahun setelahnya, Marjan mulai nyoba untuk ngasih homage buat cerita superhero dengan ngusung karakter Kelana dan Singa Barong, yang gue baru sadar cukup jenius dari segi desain maupun penamaannya. Karena Kelana kan artinya bepergian gitu ya, sedangkan di iklan ini Kelana memang punya kekuatan buat gerak cepat, sedangkan Singa Barong diambil dari salah satu karakter reog. Sayang banget unsur-unsur kecil kayak gini bisa terlewat dari iklan yang berdurasi singkat. Sementara itu, iklan tahun ini juga ngusung cerita baik melawan jahat, yang meski emang kedengaran simple, tapi cerita superhero kayak gini tuh justru butuh world building yang memadai. Nggak bisa. Sementara itu, iklan tahun ini juga ngusung cerita baik melawan jahat, yang meski emang kedengaran simple, tapi cerita superhero seperti ini tuh butuh world building yang memadai. Nggak bisa langsung superhero ngelawan orang jahat begitu aja. Ibaratnya lu nyeritain Peter Parker nih, tapi tiba-tiba dia jadi atlet akrobat berkostum merah, terus ngelawan badut yang naik skateboard terbang. Nggak bakal masuk. Akibatnya, konflik ini juga jadi nggak begitu berarti, karena gue pribadi udah kebiasa sama kuasa jahat yang ada di cerita-cerita heroik seperti ini. Jadi nggak greget aja gitu stake-nya. The stake is not that high gitu menurut gua. Raksasa memberi bibit ketimun yang tumbuh jadi anak untuk ia ambil saat besar. Satu upaya yang gue lihat dari mereka untuk memperjelas cerita adalah dengan memperkenalkan narator mulai dari tahun 2019, yakni mulai dari kisah Timun Mas. Agak menolong memang, tapi gue pribadi selalu melihat charm iklan Marjan itu dari segi visualnya yang kadang memanfaatkan Rube Goldberg device.
Sewaktu nulis naskah ini, gue udah coba cari materi suplementer yang mungkin ada yang bisa mendukung latar belakang Kelana dan Singa Barong, tapi ternyata nggak ada. Sayang banget sih, karena dua karakter ini menurut gue cocok banget buat dikembangin lagi ceritanya. Nangkap kesempatan pakai serbuan gratisan Axis. Gratis nelpon sepuasnya. Gratis SMS ke semua operator. Semua seharian. Poin kedua adalah iklan-iklan ini bukan tentang Marjan lagi. Dari tahun ke tahun, minuman Marjan selalu jadi plot device yang menurut gue berfungsi sebagai perekat. Namun hal ini udah nggak kelihatan lagi mulai dari tahun 2018, yakni episode Robot Bela Diri. Marjan udah jadi sekadar minuman yang sesekali ada. Untuk tahu perbedaannya, kita ambil iklan dari tahun 2014, yakni soal Hawkeye kecil versi ketapel. Babak pertama, dia ngecewain bapak-bapak. Tapi ketika bicara sama ibunya sambil minum Marjan, semangatnya jadi kembali. Babak kedua, tokoh utama nebus kesalahan, lalu dia dengan si bapak berdamai yang ditunjukkan dengan minum Marjan. Babak ketiga adalah payoff-nya, hari perayaan yang diakhiri dengan minum Marjan. Di iklan Reogman, cuma babak terakhir di mana Marjan itu hadir sebagai hal yang penting, dan sayangnya itu pun nggak berada di time frame yang sama, yang lebih kerasa sebagai epilog, dan kalau dibuang juga nggak masalah banget, karena emang fokus utamanya dari awal adalah soal dua superhero ini, yang nanti bergabung jadi Reogman. Mungkin pendekatan ini bisa berhasil untuk produk-produk lain, tapi minuman Marjan menurut gua harus jadi titik balik untuk perkembangan karakter yang ada di iklan-iklannya. Tanpa itu, sirup ini cuma jadi cameo semata. Kalau gue boleh ngide sih, Marjan sebenarnya bisa dijadiin McGuffin, yang dalam konteks superhero ini bisa jadi semacam Infinity Stones-nya Kelana dan Singa Barong gitu. Ini satu hal yang bisa bikin peran Marjan jadi lebih signifikan, lebih penting. Poin terakhir, kampanye ini lupa daya tariknya. Tahun 2019 adalah tahun di mana Marjan mulai meninggalkan festivitas lokalnya. Meski masih mengusung dongeng Indonesia, kisah Timun Mas nggak punya pengaruh sebesar kisah lomba balap perahu dayung di tahun 2012 maupun marching beduk di 2016. Nggak terasa gitu membumi gitu loh. Ya memang sih gue nggak bakal melihat kolaborasi orang main sepatu roda sambil nyari jaipongan di dunia nyata. Tapi perjuangan yang mereka alami di iklan-iklan tersebut tuh berasa nyata gitu loh. Mudah-mudahan gue masuk akal. Untuk Timun Mas, gue sebenarnya masih rada suka karena latarnya nimbulin semarak lebaran. Cuma apa yang datang 2 tahun setelahnya itu loh, udah nggak berdampak lagi sama gue. Kisah kolosal di tahun 2020 memang berbau Indonesia, tapi gue nggak tahu apa signifikansinya sama kemenangan kecil yang bisa dirayain dengan Marjan. 1 tahun setelahnya, latar Indonesia muncul kembali di kisah Reogman, tapi tetap gue masih nggak ngelihat suasana lebarannya. Kayak yang gue bilang, mereka udah lupa apa yang bikin iklan-iklan mereka spesial. Dari tahun ke tahun, Marjan punya formula yang sebenarnya nggak perlu diganggu-gugat. Iklan-iklan mereka selalu mengusung anak-anak sebagai tokoh utama yang awalnya nggak dianggap, berhasil mengatasi konflik mereka, dan yang terpenting bisa nyaman dengan talenta mereka masing-masing. Udah, nggak ada yang kurang soal hal ini. Cuma mungkin emang selalu ada keinginan untuk melebarkan skala, untuk menjadi mewah, yang gue pribadi ngerasa nggak perlu. Karena bahwasannya Marjan bakal selalu dikenal sama kesederhanaan, yang nggak muncul di kisah superhero di tahun ini. Dan di titik ini gue meminta maaf atas segala kegetirannya. Gue tahu kru Reogman punya passion besar untuk karya mereka yang ditunjukin dari behind the scene-nya. Penuh dedikasi banget, nggak main-main. Untuk itu gue apresiasi lah buat sutradara, aktor, set designer, kostum designer, CGI artist, penulis naskah, editor, dan yang lain yang bisa dirayain dengan Marjan. 1 tahun setelahnya, latar Indonesia muncul kembali di kisah Reogman, tapi tetap gue masih nggak ngelihat suasana lebarannya. Kayak yang gue bilang, mereka udah lupa apa yang bikin iklan-iklan mereka spesial. Dari tahun ke tahun, Marjan punya formula yang sebenarnya nggak perlu diganggu-gugat. Iklan-iklan mereka selalu mengusung anak-anak sebagai tokoh utama yang awalnya nggak dianggap, berhasil mengatasi konflik mereka, dan yang terpenting bisa nyaman dengan talenta mereka masing-masing. Udah, nggak ada yang kurang soal hal ini. Cuma mungkin emang selalu ada keinginan untuk melebarkan skala, untuk menjadi mewah, yang gue pribadi ngerasa nggak perlu. Karena bahwasannya Marjan bakal selalu dikenal sama kesederhanaan, yang nggak muncul di kisah superhero di tahun ini. Dan di titik ini gue meminta maaf atas segala kegetirannya. Gue tahu kru Reogman punya passion besar untuk karya mereka yang ditunjukin dari behind the scene-nya. Penuh dedikasi banget, nggak main-main. Untuk itu gue apresiasi lah buat sutradara, aktor, set designer, kostum designer, CGI artist, penulis naskah, editor, dan yang lainnya yang lupa gue sebutin. Kalian semua keren, dan semoga iklan ini bisa jadi pemantik potensi yang ada di Indonesia. Ya mungkin bukan buat iklan sirup buah, tapi untuk hal-hal besar lainnya. Sukses selalu.